Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayyuhal hadirun al-kiram ittaqullaha la'allakum turhamun wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Qala jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Puji dan syukur terhatur pada Allah Rabb yang Maha Ghafur, karena nikmatnya yang selalu terkucur tidak bisa kita ukur. Salawat dan salam kepada baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang utama, suri tauladan yang harus kita ikuti jejak langkahnya, tiru amalannya, laksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, sahabat sekalian, apa yang keluar dari mulut, ma yalfidhu min qaulin, yang keluar dari mulut tidak lain dan tidak hanya akan dicatat seluruhnya oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala memantau 24 jam. Allah pantau kita. Allah perhatikan kita 24 jam. Allah perhatikan kita dari apa yang keluar dari mulut kita, min qaulin wa af'alin, dari perbuatan kita, gerak-gerak tubuh kita, wa afkar, dan juga pola pikir kita, dan lain sebagainya. Allah terus pantau. Maka malaikat mendampingi kita dengan catatan yang begitu detail. Maka hati-hati, apa yang keluar dari mulut ini tidak lain dan tidak hanya itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yaumul hisab semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul hisab. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa pada Allah. Doa yang sering didawamkan oleh Rasul yaitu adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah saya dengan hisab yang mudah. Hisablah saya dengan hisab yang ringan. Nah, ini kenapa? Karena bisa jadi apa yang keluar dari mulut kita itu tidak kita sadari, tidak kita sengaja, tidak kita maksud untuk menyatakan A, ternyata keluar A. Tidak kita maksud menyatakan B, ternyata keluar B. Ya kadangkala ada seperti itu. Maksud hati berkata ini, tetapi yang keluar lewat mulut berkata seperti itu. Makanya ada istilah bahwa al-kalamu yanfudhu ma la yanfudhuhul ibar. Bahwa kata-kata itu bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Kalau jarum hanya bisa menembus kulit saja, tapi al-qaul, al-kalam, ya, an-nutqu, al-qaul wal kalam, perkataan, ada qaul, ada kalam, itu yanfudhu, bisa menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum, bisa masuk ke dalam hati. Kalau perkataan ini, qaul ini menembus ke dalam hati, apalagi kalau perempuan, ya, perempuan itu bahasa Arabnya mar'ah. Cermin itu bahasa Arabnya mir'ah. Jadi perempuan dengan cermin itu seia sekata, seiring, ya, berbarengan gitu ya, mirip gitu. Ya, kalau misalkan perempuan itu mar'atun, ya, kaca itu adalah mir'atun. Maka kalau mir'ah, cermin ini rusak ataupun pecah gitu ya, akan ada pecahan-pecahannya itu. Banyak, bahkan serpihan-serpihan kecilnya itu akan ada. Nah, hati perempuan begitu. Nah, ketika seseorang yang dia itu sudah menikah, suami istri, nah suaminya banyak keluar dari kata-katanya itu dusta, kata-kata yang bohong, kata-kata yang fasik, kata-kata yang menyakiti hatinya istrinya, maka di sana sifat dari perempuannya itu, sifat dari cermin yang ada dalam diri perempuannya itu berlaku gitu ya. Sampai seorang istri kalau misalkan dia itu sakit hati, dia bisa bercerita apapun,
bisa beberapa tahun kemudian jadi ahli sejarah gitu ya. Seorang perempuan bisa jadi ahli sejarah, menceritakan sedetail-detailnya, tanggalnya, jamnya, waktunya, tempatnya, dan lain sebagainya. Nah, maka sekali lagi, ma yalfidhu min qaul, apa yang keluar dari mulut kita illa ladaihi raqibun atid, kecuali daripadanya ada pencatat amal baik dan amal buruk. Maka selalu kita pantau apa yang keluar dari mulut kita, itu selalu kita pantau baik atau buruk, karena Allah sudah memberikan dua jalan, baik atau buruk apa yang keluar dari mulut kita ini. Nah, termasuk hal yang sangat mendasar di sini, perkataan-perkataan qaul zur, perkataan yang tidak manfaat, yang di dalamnya ada fahisyah, ada di sananya itu adalah kemaksiatan, yang mana kita sebut dengan sebuah dusta. Ada kedustaan yang besar, ada kedustaan yang keluar dari mulut, yang mana itu diucapkan. Kalau dusta ini sering diucapkan berkali-kali, lalu dia menjadi habit, suatu kebiasaan bagi orang itu, maka habit ini akan menjadi sebuah karakter buat orang itu. Ya, kalau orang lain kalau sudah berdusta sekali, ya, sekali berdusta, kesananya berdusta lagi, tutup lagi dengan dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Kemana tadi? Mana? Wah, tadi saya tidak dusta. Maka ditanya lagi pertanyaan berikutnya lagi, tutup lagi dengan dusta lagi, tutup dengan dusta. Maka ini yang namanya jariyatus su, sebuah perbuatan amal yang buruk yang terus akan mengalir, sehingga di sini dosa-dosa terus menggunung. Maka ayo kita taubat dari perkataan ini. Kalau misalkan hadirin, ya sahabat sekalian, ada yang sering mengatakan kata-kata yang dusta, maka mulai saat ini ayo kita taubat. Kenapa? Karena dalam istilah Arab itu dikatakan ra'sud dunub al-kadhib, ya. Ra'sud dunub al-kadhib. Pangkal daripada dosa itu adalah al-kadhib, dusta. Ya, karena tadi kalau sudah dusta sekali, maka dustanya nanti akan terus berlipat-lipat. Ya, ada istilah darmaji, dahar lima ngaku hiji, dusta gitu kan ya. Kedustaan ini dibalut dengan media sosial, disebarluaskan. Waduh, nanti ini bisa jadi jariyatus su. Dari mulai satunya, awalnya dusta satu, kemudian merambat kepada yang lain, dusta lagi, dusta lagi, dusta lagi. Orang membaca, orang menyebarkan. Pangkalnya ada pertama orang pembawa dusta ini yang bertanggung jawab, yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kalau Anda ingin masuk ke dalam surga, ingin dimuliakan Allah, bersama digolongkan orang-orang yang salihah, bersama orang-orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hindari kata-kata dusta. Jangan ada dusta di antara kita, ya. Karena dusta ini membawa pada bencana. Bencana membawa kepada kemelaratan. Ketika orang sudah melarat karena bencana itu, waduh, ya, bangkitnya ini yang sulit. Bangkitnya ini harus benar-benar effort, ya, kerja keras yang kuat. Nah, maka di sini ayo taubat, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah kita untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taubatlah dari kata-kata yang dusta. Maka ada istilahnya bahwa ketika dusta ini disebarkan semakin luas, sesering mungkin, maka kedustaan ini akan dianggap menjadi suatu kenyataan. Itu kata seorang yang Hitler berkata bahwa sampaikanlah kedustaan berulang-ulang, berkali-kali, secara masif, secara berjamaah, maka kedustaan ini akan terus merambat menjadi sebuah kenyataan. Orang akan menganggap bahwa ini akan menjadi nyata karena banyak. Karena dalam kaidah ilmu hadis ini, ya, dalam ilmu hadis itu, dalam usul, dalam mustalahul hadis, bahwa ada hadis itu dibagi beberapa macam. Ada hadis sahih, di bawahnya hadis hasan, di bawahnya hadis dhaif, di bawahnya hadis maudhu'. Nah, hadis sahih ini apabila memiliki 5 syarat, ya, di antaranya adalah dhabtur ruwat, silsilatus sanad, ya. Lalu kemudian ada di sana al-adalah. Nah, al-adalah ini adalah ketika seseorang yang pembawanya itu benar-benar tidak ada kedustaan, ya. Dhabtur ruwat, benar-benar orang yang membawa beritanya itu hafalannya kuat. Dari mulai Rasul sampaikan ke Ibnu Abbas misalkan. Ibnu Abbas hafalannya kuat. Para sahabat itu insya Allah di jalur para sahabat ini sahih, ya, di jalur mereka. Cuman ke bawahnya ini yang menjadi masalah itu. Dari Rasul ke sahabat ini benar nih. Rasul ke sahabat penyampaiannya misalkan sholat itu harus angkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ke bawahnya sampaikan tabi'in, mulai masih betul tabi'in. Tabi'in mulai agak goyang-goyang. Maka setelahnya ini baru banyak orang-orang dengan dengan urusannya masing-masing.
ya. Karena dalam ilmu hadis kalau di bawah sahih itu ada hasan. Ya, hasan ini adalah ketika perawinya itu kurang dari daya ingatnya. Ya, jadi betul-betul detail, sangat detail dalam hadis. Ini dalam masalah hadis pun begitu. Dalam masalah hadis itu detail sekali. Dari 5 itu salah satunya dobtur ruwat, dobit. Ya, seorang perawi tidak dobit, tidak hafalannya tidak kuat, maka itu turun derajatnya menjadi hasan. Apalagi kalau misalkan 2 atau 3 syaratnya hilang, maka turun derajatnya menjadi dhaif. Kalau dhaif itu lemah. Ya, hadisnya lemah, maka untuk fadailul a'mal, fadilah ada sebagian mengatakan boleh saja silakan untuk fadilah mengamalkan hadis dhaif karena itu jalurnya masih kepada Rasul meskipun di antara perawinya ada yang lemah. Tapi yang terakhir ada yang namanya maudhu. Maudhu ini sudah lain bicara. Kalau maudhu ini sudah dusta. Maudhu sudah perkataan dusta, maka kata Nabi, barang siapa yang berdusta atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia akan disiapkan di tempat api neraka yang menyala-nyala.